Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah pagi hari ini kita akan mulai, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh 22 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Raja Ahazia. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, Raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Yisrael untuk diobati karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisrael karena dia sakit. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia, juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ketika Atalia, ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosafat, anak raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosafat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yehuda. Ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Jemaat UCC yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama kembali bersekutu di dalam Tuhan. Meskipun kita masih belum dapat bertatap muka secara langsung, tapi jangan jadikan itu sebagai penghalang untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Mari pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati bersama Engkau sampai hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami lewati bersama Engkau sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, anugerah, kesehatan, kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji, Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang lawat setiap hati kami. Engkau yang baharui setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat GKI Semarang, Purwodadi, diberkati dengan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini, Minggu, tanggal 26 Juli 2020, kita bersyukur kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bahkan selalu kita diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh menaruh setiap beban persoalan yang ada di depan kaki Tuhan, sehingga kita bisa menerima yang terbaik dari Tuhan. Setiap apapun yang kita terima, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, dan ketika Tuhan berkenan, Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru. Tuhan sudah berikan kami waktu, perkenanan untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami hari ini, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau memberikan kami pelajaran demi pelajaran, untuk kami semakin hari ke depan, kami semakin rindu mengenal Tuhan, dan kami semakin mengasihi Tuhan. Walaupun dengan alasan apapun, kami boleh mengasihi sesama kami dengan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, waktu ini ambil sepenuhnya. Urapi hamba-Mu, mulut bibir lidah hamba-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar dan melihat siaran ini. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai kami, dan berkat ilahi turun ke atas kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terlebih kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil sepenuhnya waktu ini, Tuhan berkarya lebih lagi buat kami, dan kami benar-benar diberkati Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema atau judul firman Tuhan pagi hari ini, saya memberikan judul mengasihi walaupun tidak dikasihi. Kenapa saya mesti mengambil judul ini? Karena ada satu ayat firman Tuhan saja yang akan saya kupas pagi hari ini, tetapi Bapak Ibu boleh membacanya dalam perikop ayatnya dari ayat sebelumnya sampai ayat pertama. Tetapi hari ini saya hanya ingin mengambil satu ayat saja untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita benar-benar belajar akan beberapa hal saja, sehingga apapun yang kita dengarkan pagi hari ini, biarlah itu benar-benar bermanfaat dan benar-benar menjadikan pelita hidup kita semakin terang, dan kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 14. Saya ulangi. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 14. Matius 7 ayat 1 sampai 14. Tapi saya akan fokus pada ayat ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi, sama-sama kita baca, renungkan setiap kata yang muncul dari kebenaran firman Tuhan tersebut. Ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus ketika di bukit, ketika dalam pengajarannya kepada murid-muridnya, memberitakan, menceritakan bagaimana mereka harus berbuat kepada sesama. Dalam ayat 1, jangan kamu menghakimi. 1 perikop ayat 1 sampai 5. Gambarannya bahwa keadaan manusia dengan setiap keadaannya, karakternya masing-masing, itu selalu berbanding terbalik.
dengan apa yang mereka inginkan. Mereka maunya tidak dihakimi, tetapi mereka selalu menampilkan keadaan mereka sendiri. Bahwa mereka melihat itu seolah-olah mereka sudah benar. Yesus Kristus ketika bersama dengan murid-muridnya memberikan penjelasan tentang setiap perumpamaan yang dia berikan kepada murid-muridnya. Bahkan ketika Yesus mendapat pertanyaan dari seorang guru, namanya Guru Nikodemus, bagaimana hal itu terjadi untuk dilahirkan baru? Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, bagaimana kamu nggak tahu kamu itu seorang guru? Berarti seorang dengan titel apapun bukan menjadi jaminan ketika dia harus memberikan pertanggungjawaban secara spiritual atau rohani. Seseorang untuk mendapatkan kepintaran, kepandaian secara hukum duniawi harus belajar. Di Indonesia, engkau dikatakan pintar kalau nilaimu itu lebih dari rata-rata. Kalau seorang yang kuliah harus cum laude, nge-cum laude, nah, harus nilainya tinggi, itu baru dikatakan pintar. Kalau tidak ya biasa-biasa saja, ya seperti saya ini juga biasa saja. Tetapi firman Tuhan tidak menuntut yang selalu lebih-lebih, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita sesuai berjalan dengan koridor hukum Allah dan kita melakukan dengan segenap hati kita, Tuhan melihat sikap hati, Tuhan melihat kita melakukan apa yang dimau Tuhan dengan segenap hati. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diperkenan oleh Tuhan. Ayat 7, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 1-5 tadi, itu pribadi-pribadimu ada di sana atau tidak? Sikap hatimu itu jelek atau tidak? Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan bla 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 yang lain-lain. Ketika kita mau berbicara buat Tuhan, ketika kita mau menghadap Tuhan, mungkin kita mengatakan dengan mulut kita, dengan bibir kita, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Betapa engkau harus bersyukur. Ya toh? Matius 7 ayat 7. Ini yang disuka sama anak-anak Tuhan nih. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Seperti lagu firman Tuhan yang dinyanyikan sama anak-anak sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Tuh,
mau anak-anak Tuhan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi syaratnya tadi yang saya nyanyikan, seperti lagu firman Tuhan yang dinyanyikan anak-anak sekolah minggu. Sudahkah kita melakukan itu? Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Sudahkah kita melakukan untuk nyicil sengsara? Maksudnya piye, Pak? Ya kalau kita nggak sering berpuasa, berarti kita nggak pernah nyicil sengsara. Maksudnya begini, ketika engkau merasa dirimu hari ini merasa kuat, lakukan saja dulu. Engkau harus berpuasa, ngambil waktu. Untuk apa? Ya menyiksa dirimu. Sebatas apa menyiksa diri puasa itu? Paling cuman ngempet lapar, mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu jahat yang dalam diri kita. Ketika kita hari itu bisa menguasai diri kita, ketika hari itu kita bisa mencerminkan siapa kita, penderitaan yang di depan sana, mungkin kita hari ini kita cicil, besok kita tidak akan mengalami itu. Itu bisa terjadi. Sebagaimana Esther, Ratu Esther yang hendak menggantikan Vasti, dia harus berpuasa. Untuk apa? Bangsa Yahudi, bangsanya yang hendak dibinasakan. Dia mengambil doa puasa. Padahal sebetulnya dia nggak perlu lakukan itu, tetapi dia mau mengambil waktunya. Sebelum waktu itu tiba, aku tak ambil dulu sengsaranya. Tuhan perhitungkan itu lewat. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu. Rencana Tuhan apa dalam hidupmu dan saya? Saya belajar dan berusaha sampai hari ini. Untuk apa? Belajar untuk tinggal di dalam Tuhan. Belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Belajar untuk tinggal dalam firman Tuhan. Selalu belajar. Wes tua loh Pak, belajar terus. Selama masih hidup belajar tidak apa-apa. Kalau udah mati tidak ada waktu belajar. Tetap lakukan firman Tuhan, belajar, merenungkan firman Tuhan, baca. Selalu yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa membaca dalam ayat firman Tuhannya di Mazmur 50 ayat 15, Yohanes 15 ayat 7. Setiap apapun yang engkau lakukan ketika engkau di dalam Tuhan, Tuhan akan menggenapi setiap firman itu buatmu. Ayat 7 sampai 11. Dalam perkara apa saja engkau menampilkan dirimu buat orang lain, ataukah engkau sudah selalu mempraktekkan ayat 12 tadi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Tabur tuai. Itu kebenaran firman Tuhan. Siapa yang menabur pasti menuai. Nah, itu lagu, itu aja lagu. Tetapi di sini segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan itu pasti ada konsekuensinya. Ya. Ketika engkau diberi Tuhan, ada konsekuensi yang dari engkau untuk berikan buat Tuhan. Apa? Bersyukur, ucapan syukur itu wajib kau berikan buat Tuhan. Korban ucapan syukur. Contoh,
Saya waktu belum jadi Wakapolres, ini contoh. Saya memberikan apa yang bisa yang saya berikan dengan apa yang ada sama saya. Keadaannya seperti itu. Tetapi ketika sekarang Tuhan sudah angkat saya, jadikan saya sebagai seorang Wakapolres, tentunya itu ada ucapan syukur saya kepada Tuhan. Dengan rasa syukur apa saya berikan? Korban ucapan syukur saya berikan. Dalam bentuk apa? Ya setiap apa yang diberkatkan buat saya, ya kewajiban saya adalah mengucap syukur buat Tuhan. Diberikan dalam bentuk apa? Namanya kita bergereja diberikan dalam bentuk persembahan. Seperti itulah kita bisa menyatakan syukur kita buat Tuhan. Perbuatlah segala sesuatunya dengan ucapan syukur. Berbuat baiklah pada orang, maka orang lain yang akan berbuat baik kepadamu. Belum tentu orang yang kamu baikin itu akan membalas kepadamu, tetapi bisa jadi orang lain akan membalas kepadamu, karena Tuhan tidak pernah mau hutang kepadamu. Itu yang pertama. Pribadi-pribadi. Ketika diberkati Tuhan, jangan lupa mengucap syukur. Dengan cara apa? Membawa korban ucapan syukur kepada Tuhan. Aku pernah dikasihi, ngapusi. Makanya saya berikan judul tadi, mengasihi walaupun tidak dikasihi. Engkau memberi kepada Tuhan, tidak jujur, resikonya abot. Ingat itu, berat di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam dirimu ketika engkau mengasihi, walaupun engkau sendiri tidak mendapatkan kasih seperti yang engkau harapkan. Yang pertama, bahwa kita memiliki karakter ilahi sejak kita ada dalam perencanaan Allah. Dalam firman Tuhan yang ditujukan kepada nabinya, bahwa aku mengenal engkau sejak dalam kandungan ibumu, dalam janin. Itu Tuhan sudah kenal pribadimu, karaktermu kaya apa. Tuhan ngerti. Tuhan berikan waktu, kesempatan untuk apa? Bertobat. Pertama. Yang kedua, musuh kita dalam berbuat baik seperti perintah Allah adalah supaya kita jangan berbicara tentang kasih karunia tok tanpa praktek hidup. Jangan memberikan permatamu kepada babi. Orang yang sudah mengenal firman Tuhan, sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kalau dia ngeyel, dia sudah paham firman Tuhan, dikasih tahu kayak apapun, firman Tuhan yang kamu lemparkan buat dia dibuang, karena dia sudah sok mengerti akan firman Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga, bahwa setiap kebaikan yang engkau terima, engkau harus bertanggung jawabkan itu kepada Tuhan. Ya? Jangan gampang menilai sesama. Berdoalah kepada Tuhan untuk memohon hikmat, supaya engkau ketika berkata-kata diberikan kata-kata hikmat. Berperilakulah seperti yang Yesus lakukan. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
endingnya nih. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Murid Yesus, kita murid Yesus harus belajar memahami apa yang dimau Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, mari saya undang Bapak Ibu, saudara sekalian yang mengasihi Tuhan, untuk selalu memuliakan Tuhan. Sehingga engkau tidak akan pernah kecewa walaupun engkau sudah mengasihi lebih lagi, engkau tidak pernah mendapatkan balasan dari orang itu. Karena Tuhan sudah menyiapkan lebih baik dari orang itu. Tuh, Tuhan Yesus mengasihi Yudas, malah balasannya menyerahkan Yesus buat disalibkan. Nah, itu Yesus. Kowe mengasihi sesamamu sampai sepiro, kok terus protes be Tuhan? Ya, kita berharap mendapat, kita berharap menuai, tetapi kita belum menabur. Lame opo itu berharap dihargai, tapi menghargai orang lain ora tahu. Hitung-hitung dalam berbuat kebaikan, ngitung-hitung rugine. Enggan bersikap baik tapi minta diperlakukan baik. Nulung kok koyok ngono, lebih corone. Nggak usah mengharapkan sesuatu yang orang lain balikan buat kita, nggak perlu. Mengasihimu berikan dengan segenap hatimu. Tetapi engkau menunggu responnya harus seperti batu. Tidak usah mengharap kembali. Ya toh? Halo deloken patungnya di Ponegoro, gitu. Perbuatan baiknya itu sudah ratusan tahun lalu, tetapi patungnya di Ponegoro masih dikenang sampai hari ini. Nah seperti itu, mari kita berbuat baik, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, sesuai kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengagungkan Raja kita, mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa, mulia agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur bahwa hari ini kami belajar dari firman Tuhan. Kami mau Tuhan memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan kami. Belajar kami Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Kami mengasihi sesama kami dengan penuh takut akan Tuhan, tanpa mengharapkan kebaikan itu kembali kepada kami. Tetapi biarlah itu semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan ajari setiap jemaat-Mu Tuhan di UCC, biarlah benar-benar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami mendapat kebaikan Tuhan, belajar kami untuk bisa mewujudkan ucapan syukur kepada Bapa di surga. Dengan perantaraan gereja-Mu di mana kami boleh berhimpun memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih setiap firman yang Hamba beritakan, setiap kebenaran firman Tuhan yang ada, biar itu tertanam dalam hati kami, dalam pemikiran kami, dan kami boleh diberkati dari sehari ke sehari. Dan kami semakin tumbuh dewasa dalam Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur untuk segala kemurahan-Mu yang Kau curahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai setiap kami di dalam ibadah minggu pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami di dalam aktivitas kami selanjutnya. Dan jika kami esok hari akan bekerja, akan kembali kepada rutinitas kami minta pernyataan-Mu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami sadar dan percaya bahwa hanya penyertaan Tuhanlah yang akan menjadikan semuanya berhasil. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami tutup bungkus dalam darah Tuhan Yesus yang kudus, proteksi setiap kami dari segala sakit penyakit, lindungi setiap kami dari segala kecelakaan, jauhkan kami dari segala pencobaan. Dan biarlah kasih Kristus terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh mewartakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Roh Kudus, berikan kami roh keberanian dan hapuskan roh ketakutan bagi setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Cabut itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gantikan dengan roh sukacita dan damai sejahtera, keberanian di dalam bekerja dan berkarya, keberanian di dalam menjadi saksi Kristus, keberanian di dalam mewartakan kematian dan kebangkitannya. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami mundur dari tempat ini dan kami kembali kepada aktivitas kami meminta berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam damai Tuhan. Tuhan Yesus Kristus akan terus bersama dengan engkau mulai hari ini hingga Maranatha, sampai Dia datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati, katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.